Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaikallahu bari'ukalladzi bika ya musyaffa' khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'adini sirrikal asma fahum sufurun najati himana amma ba'd. bil azmi wa thabati namdi ma'al hayati Kali ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan media sosial yang kita miliki. Hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini, mereka berkecimpung dalam dunia maya ataupun media sosial. Dan ingat bahwasannya media sosial ini adalah suatu alat, yang mana hukumnya itu tergantung untuk apa kita gunakan alat tersebut. Seperti halnya pisau. Pisau adalah alat untuk memotong. Jika kita gunakan pisau ini untuk menyakiti hewan, untuk menyakiti orang lain, maka kita akan mendapatkan mudarat ataupun bahaya dari alat tersebut. Akan tapi jika pisau ini kita gunakan untuk memotong sayuran, untuk memotong buah-buahan, maka kita akan mendapatkan manfaat dari pisau tersebut. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial adalah suatu alat. Jika kita gunakan media sosial ini untuk sebuah kebaikan, untuk menyebarkan kalam-kalam para ulama, menyebarkan dakwah-dakwah para ulama, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari media sosial ini. Akan tetapi jika kita gunakan media sosial ini untuk menyebarkan suatu keburukan, untuk mengadu domba orang lain, untuk menyebarkan kabar-kabar hoax, maka kita akan mendapatkan dosa dari media sosial yang kita miliki. Nah, sekarang sering kita temui di media sosial seorang ulama diadu domba dengan ulama yang lainnya. Ingat bahwasannya kita, para pejabat, para ulama, mereka juga seorang manusia. Yang mana manusia ini pasti diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sering melakukan kesalahan. Kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Begitu juga para ulama. Akan tapi ingat, ketika kita melihat seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melihat orang terdekat kita melakukan kesalahan, apalagi kita melihat seorang ulama melakukan sebuah kesalahan, bukan tugas kita untuk merendahkan mereka. Bukan tugas kita untuk menyalah-nyalahkan mereka di depan umum. Bukan tugas kita untuk membanding-bandingkan ulama ini dengan ulama satunya. Mereka adalah ulama. Mereka adalah pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki cara-cara yang berbeda-beda untuk menyampaikan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat. Ada yang berdakwah di golongan kaum pemuda. Ada yang berdakwah di golongan kaum tasawuf. Artinya mereka ada yang dengan kelembutan berdakwah, ada yang dengan cara yang tren, ada juga yang berdakwah dengan cara-cara mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, ada juga yang berdakwah dengan cara-cara yang keras. Akan tapi ingat, ketika di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, bukan tugas kita untuk merendahkan mereka, apalagi mengadu domba mereka dengan ulama yang lainnya. Adu domba adalah perbuatan yang haram, dosa besar. Apalagi yang kita adu domba bukan orang biasa, para ulama. Artinya di sini adalah alangkah mudahnya sekarang zaman ini kita menyebarkan suatu berita, sehingga kita mudah mengadu domba,
seorang ulama dengan ulama yang lainnya. Kita bentrokkan ulama satu dengan ulama yang lainnya hanya untuk meramaikan media sosial yang kita miliki, hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi kita. Hati-hati, damul ulama masmum. Darah para ulama itu beracun. Artinya alangkah bahaya bagi siapapun yang menyakiti para pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, hati-hati engkau gunakan media sosial yang engkau miliki. Jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang datang dari media sosial. Apalagi kita belum tahu kebenaran berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seseorang fasik yang datang kepadamu dengan membawa suatu kabar, maka lihatlah kejelasan kabar tersebut, kebenaran kabar tersebut. Artinya alangkah besarnya wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kabar yang datang dari seseorang. Apalagi di media sosial, kita belum pernah tahu secara pasti ini kabar dari siapa, apakah ini orang baik atau orang buruk, dan apakah kabar ini benar ataupun tidak. Itu intinya yang pertama, hati-hati menggunakan media sosial yang kita miliki, terutama untuk mempercayai sebuah kabar. Kemudian yang kedua adalah hukum media sosial tersebut. Ingat, media sosial hukumnya adalah tergantung untuk apa kita gunakan media sosial tersebut. Jika kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik, kita sebarkan sebuah kebaikan, maka media tersebut akan menjadikan pahala untuk diri kita. Akan tapi jika kita gunakan media sosial tersebut untuk sebuah kejelekan, keburukan, maka media sosial tersebut akan menjadi dosa untuk diri kita. Kita boleh cinta kepada para ulama, kita boleh mencintai satu ulama, akan tapi bukan berarti kita merendahkan ulama yang lainnya. Kita boleh cinta kepada seorang ulama, tapi bukan berarti kita menyalahkan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian yang ketiga, intinya adalah jangan mudah mengadu domba para ulama. Hati-hati, damul ulama masmum. Darah para ulama itu beracun. Artinya alangkah bahayanya diri kita jika kita menyakiti para ulama. Karena ulama adalah pewaris-pewaris dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga video pendek ini bisa bermanfaat untuk diri kita yang menggunakan media sosial dan lebih berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Karena apapun yang kita lakukan di media sosial atau apapun yang kita posting di media sosial, itu semuanya ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf dan doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.